Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kewirausahaan, yaitu membuat proposal usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Nanda, NIM 22080038, sesi 001. Tugas ini disusun oleh 1. Toci Marino Zafira, 2. Fauzan Nanda, 3. Olfa Sri Saputri, 4. Muhammad Katami Lubis, 5. Fadli. Berikut adalah kata pengantarnya. Setelah itu daftar isi, nama usaha, jagung susu keju, bentuknya adalah kelompok, jenisnya adalah industri kecil. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Zaman dahulu orang membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal ini yang menjadi prioritas utama dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang mereka beli. Adapun latar belakang didirikannya usaha ini adalah: 1. Masyarakat membutuhkan makanan yang sehat bergizi. 2. Dengan produk yang bervariasi, diharapkan masyarakat tidak jenuh. 3. Bahan baku mudah diperoleh dan murah. Satu perumusan visi usaha. Menjadikan usaha memproduksi jagung manis kukus sebagai usaha kecil menengah yang diminati masyarakat, serta agar dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perumusan misi usaha. 2. Proses produksi yang higienis, baik dari tempat, alat, dan bahan yang digunakan. 3. Menerapkan pelayanan prima, sikap yang sopan dan ramah. 4. Menjaga cita rasa makanan. 5. Dengan rasa yang khas dan harga yang terjangkau, diharapkan memuaskan konsumen. 6. Memperkenalkan jagung manis kukus kepada masyarakat. Tujuan usaha. 1. Meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk memperoleh keuntungan. 2. Untuk menerapkan jiwa berwirausaha. 3. Melatih kemandirian. Manfaat usaha. Mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Deskripsi usaha. Usaha yang akan kami mulai adalah usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan atau industri kecil yang memanfaatkan jagung manis agar segar menjadi hidangan menu masakan yang nikmat, bergizi, berselera tinggi, dan sehat untuk metabolisme tubuh. Karena pada dasarnya jagung adalah jenis sayuran yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Apalagi dengan jagung yang segar bebas dari bahan kimia yang nantinya akan merusak tubuh manusia secara perlahan. Bab 2, pembahasan. 1. Aspek produk. Jenis produk usaha. Usaha ini akan memproduksi dan menjual jagung manis kukus. Bahan bakunya adalah jagung manis. Produk yang dihasilkan dapat beraneka rasanya sesuai dengan permintaan konsumen yang dikemas dengan menggunakan cup. Jumlah produk yang dibuat. Rata-rata setiap harinya dibuat 30 cup dan dalam sebulan yaitu 24 hari dapat memproduksi kurang lebih 720 cup. Waktu kegiatan produksi. Kegiatan produksi dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu mulai dari jam 11 pagi. Jumlah tenaga yang dibutuhkan. Diperlukan 1 orang yaitu pemilik sendiri sekaligus bertindak sebagai pembuat dan penjual. 5. Bahan dan peralatan yang digunakan. Berikut adalah peralatan yang digunakan, bahan-bahan dan perlengkapan yang digunakan selama 1 bulan, beserta harga satuan total. Perlengkapan yang digunakan per 2 hari. Proses produksi. Cara membuat martabak mini. 1. Cuci jagung manis yang sudah dipipil hingga bersih. 2. Masukkan ke dalam panci pengukus yang airnya sudah mendidih. 3. Ambil jagung yang sudah empuk secukupnya saat ada yang membeli dan masukkan ke dalam cup. 4. Siram dan dengan susu vanila yang telah diberi campuran air secukupnya. 5. Kemudian di atasnya ditaburi coklat parut, keju parut atau selai maupun saus sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah itu tuangkan lagi susu vanila tetapi
yang masih kental di atas rasa tadi. 7. Ambil margarin dengan menggunakan sendok kecil, lalu masukkan sendok plastik kecil tersebut ke dalam cup. Letakkan di pinggir. 8. Terakhir, tutup cup dengan menggunakan tutup dan arahkan lubang tutup ke atas sendok agar sendok dapat tertutup dan tidak tertumpah. Rencana perluasan usaha. Jika ada tanggapan positif dari semua pihak, dana dan modal yang mendukung rencananya akan membuka cabang. Aspek pemasaran. Segmen pasar. Target konsumen adalah masyarakat di daerah sekitar dari semua golongan baik usia muda maupun tua. Strategi pemasaran. Dalam penjualan dan pemasaran produk ini ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. Tempat penjualannya strategis, melakukan pelayanan yang terbaik, memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Promosi. Dengan memasang papan nama di tempat usaha, dari mulut ke mulut harus dilakukan oleh konsumen yang pernah mengkonsumsi. Penetapan harga jual. Penetapan harga jual ini dengan menggunakan metode BEP, sistem penjualan atau distribusi. Sistem penjualan yang digunakan dalam penjualan produk ini adalah langsung dan menerima pesanan lewat telepon atau secara langsung. Aspek teknis. Display. Display toko dilakukan dengan menampilkan gambar jagung manis kukus dalam cup yang dibuat stiker dan ditempatkan pada gerobak dengan hiasan yang menarik. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya, bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan. Selanjutnya, kebutuhan menyiapkan pelayanan. Kebutuhan fasilitas yang diperlukan dalam menunjang pelayanan meliputi 1. Mengantar pesanan langsung ke pembeli, 2. Kendaraan pribadi, 3. Tikar, 4. Tempat usaha. Organisasi dan manajemen. Tim manajemen. Selanjutnya, informasi partner usaha. Untuk mengembangkan usaha ini, kami akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung usaha ini meliputi 1. Bank milik pemerintah atau swasta, 2. Distributor jagung manis yang unggul, 3. Lembaga yang sedang mengadakan kegiatan yang mengundang massa. Beberapa kelemahan atau hambatan yang timbul. Ada beberapa kelemahan yang akan menjadi hambatan usaha seperti 1. Merupakan suatu produk yang sudah ramai di pasaran. 2. Kapasitas produksi yang terbatas. 3. Dukungan finansial yang terbatas. 4. Kurangnya sarana promosi dan jaringan pemasaran. Selain kelemahan, ada ancaman yang harus segera diatasi. Ancaman tersebut adalah 1. Belum adanya hak paten. 2. Kemungkinan pemalsuan produk kami di pasaran yang akan mengurangi pemasaran. 3. Tindakan alternatif. Untuk mengatasi kelemahan dan ancaman usaha, kami berusaha untuk mengadakan divisi penelitian, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Untuk itu upaya penelitian kami. 1. Mengadakan survei tentang model produk yang diinginkan konsumen. 2. Mengadakan survei tentang rasa-rasa kegemaran produk yang sedang tren. 3. Mengadakan survei tentang produk yang dapat dihasilkan dari bahan baku yang ada. Aspek yudiris. Aspek finansial, sumber modal. Analisis break-even point atau BEP. Perhitungan laba rugi, pendapatan, cash flow, bab 3 penutup. Dari sini dapat kita menarik kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan. Dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan. Seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, dan lain-lain. Usaha jagung manis kukus ini merupakan suatu usaha kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. 1. Saran. Dalam mendirikan usaha, sebaiknya dipersiapkan segala sesuatu dengan matang dan tepat, sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. 3. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif, inovatif. 4. Semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita.
5. Jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Berikut pembahasan tentang proposal yang saya ajukan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.